Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pejuang NIP. Di video kali ini aku bakalan melanjutkan contoh latihan soal materi SKB CPNS masih tentang keuangan negara. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan likes karena di video-video selanjutnya aku akan memberikan materi yang masih berhubungan dengan keuangan negara. Bisa tentang perbendaharaan negara, bisa tentang akuntansi pemerintahan, bisa tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan lain-lain. Oh ya, dan untuk teman-teman nanti yang masih membutuhkan waktu untuk menjawab, silakan di-pause dulu videonya, kemudian di-play kembali. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Pendapatan negara terdiri atas A. Pendapatan pajak, hibah, dan pembiayaan, B. Pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan hibah, C. Pendapatan pajak, pembiayaan, dan pendapatan bukan pajak, D. Pendapatan pajak, hibah, dan pendapatan yang dipisahkan, ataukah E. Pendapatan bukan pajak, hibah, dan pembiayaan. Jawabannya adalah B. Pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan hibah. Pada UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bab 3, Pasal 11 ayat 3 diterangkan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan belanja negara menurut jenis belanjanya adalah A. Belanja pegawai, B. Belanja untuk keamanan dan ketertiban, C. Belanja modal, D. Belanja hibah, ataukah E. Transfer daerah. Jawaban yang benar adalah B. Belanja untuk keamanan dan ketertiban. Masih pada UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 11 seperti tadi dijelaskan bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Untuk organisasi, contohnya untuk belanja lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga negara, dan lain-lain. Untuk menurut fungsinya, fungsi keamanan, fungsi ketertiban, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, dan lain-lain. Sedangkan menurut jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, transfer daerah, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman cari sendiri di internet, sangat banyak sekali, dan teman-teman perdalam lagi. Nomor 3. Dalam hal anggaran APBN diperkirakan surplus, maka A. Diberikan untuk tambahan permodalan BUMN, B. Dilakukan transfer kepada daerah yang kekurangan dana pada tahun berjalan, C. Mengajukan penggunaan anggaran surplus kepada DPR, D. Digunakan untuk investasi, ataukah E. Dimasukkan ke dalam dana cadangan. Maka jawaban yang benar adalah C. Mengajukan penggunaan anggaran surplus kepada DPR. Pasal 12. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini masih dalam UU nomor 17 tahun 2003. Pertanyaan nomor 4. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya A. 1 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, B. 1 bulan pertama tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, C. 3 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, D. 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, ataukah E. 2 minggu sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Maka jawaban yang benar adalah D. 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Hal ini tercantum pada pasal 15. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilaksanakan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Soal nomor 5. Penyusunan perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan dilakukan apabila terjadi hal-hal di bawah ini, kecuali A.
perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai asumsi. B. Perubahan pokok-pokok kebijakan moneter. C. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit. D. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ataukah E. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan. Maka jawaban yang benar adalah B. Perubahan pokok-pokok kebijakan moneter. Pasal 27, penyesuaian APBN dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi perkembangan ekonomi makro, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Ini mungkin contohnya ketika terjadi pandemi COVID-19 ini. Nomor 6. Presiden menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi A. Laporan arus kas, laporan keuangan perusahaan negara, neraca, CALK. B. Laporan realisasi APBN, laporan arus kas, laporan keuangan perusahaan negara, neraca, CALK. C. Laporan realisasi APBN, neraca, laporan keuangan perusahaan negara, CALK. D. Laporan arus kas, laporan realisasi APBN, neraca, CALK. Ataukah E. Laporan arus kas, laporan keuangan perusahaan negara, laporan perusahaan daerah, dan CALK. Maka jawaban yang benar adalah B. Bab 8 Pertanggungjawaban Pelaksanaan. Ayat 2 Pasal 30. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, CALK yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Nomor 7. Laporan keuangan pemerintah disusun dengan standar akuntansi pemerintah. SAP disusun oleh komite independen yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari A. Menteri Keuangan, B. Menteri Keuangan dan DPR, C. DPR, D. BPK, ataukah E. BPK dan Menteri Keuangan. Maka jawaban yang benar adalah D. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nomor 8. Pengelola dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD merupakan pengertian dari A. Keuangan negara, B. Pengelolaan keuangan negara, C. Laporan keuangan negara, D. Perbendaharaan negara, ataukah E. Laporan pertanggungjawaban negara. Maka jawaban yang benar adalah D. Perbendaharaan negara. Pada UU Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Bab 1 diterangkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Oke, untuk next video insya Allah materinya tentang perbendaharaan negara. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya mengenai latihan soal tes SKB CPNS. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.